gorgeous. Bertemu lagi dengan aku Gia. Aku seorang pembaca kartu dan aku mau nge-spill 3 tarot terfavoritku. Dimulai dari yang paling aku suka banget sampai yang tidak bisa aku lepas dari hidupku selama membaca kartu tarot. So, selamat datang di channelku. Mari berkenalan dengan aku, Gia, dan kartu-kartuku. 3 kartu tarot favoritku. Yang pertama ada The Field. Ini adalah deck terfavoritku, The Field Tarot by Hannah Elizabeth. Kartu ini punya kesan yang dalam bagi aku. Aku suka sama ilustrasinya, aku sama artworknya karena aku seorang anak seni rupa ya. Jadi aku sangat picky sebenarnya sama ilustrasi. Dan The Field ini menang di hatiku dengan pewarnaannya, tekniknya, langsung deh. Sebuah perubahan baru, awalan baru. Aku suka sama gambarnya itu yang kayak wow. Ada beberapa gambar yang kayak gini, karena di bukunya dia kan menuliskan kayak seakan-akan ini tentang alur hidupnya gitu loh, pengalaman yang dia miliki, dan ada beberapa yang mungkin relate sama aku, makanya aku ngerasa ada koneksi tertentu antara aku sama si The Field ini. Jadi ini boxnya, bahannya oke. Ini dia dari US Games, bahannya oke, agak licin memang, tapi aku suka, dia ringan. Ini bukunya ya, menjelaskan satu persatu dari kartunya. Aku suka banget sih sama si The Field ini, pokoknya dia bener-bener kartu number 1 ku. Aku spill dikit-dikit. Aku pakai reverse jadi agak bolak-balik. Tapi kalian lihat nih warnanya, tone-nya, garisnya. Pokoknya teknik pewarnaan dia itu ya aku suka banget. Aku suka ilustrasi yang seperti ini. Bener-bener kayak ada kesannya sendiri. Bagiku ya, sangat menggambarkan karakternya yang aku cocok banget gitu loh. Dengan warna yang dia pilih, dengan goresannya, dan detail. Sebenarnya kayak dia simple tapi enggak, dia tuh detail, dia tuh rapih. Dia buat sedetail itu loh, dengan beberapa, pokoknya aku suka banget, sangat menginspirasiku banget sih. Dan ini sebuah warna dan style yang memang ya aku suka banget. Nggak tau, suka banget dengan warnanya, stylenya. Bahannya agak licin memang dan agak sedikit glossy, tapi ini dia masuknya doff sih, jadi nggak masalah bagiku. Aku juga suka sama bahannya. Lalu beberapa karakternya ini kayak nggak tahu kenapa aku suka banget menggambarkan dari warnanya, dari gradasi warnanya. Pokoknya gradasinya aku suka banget. Bahkan ada satu kartu yang seperti karakternya sangat aku sekali. Walaupun aku bukan Queen of Swords ya, tapi beberapa temanku bahkan setuju kalau karakterku itu persis sama ini kartu. Bahkan mereka berpikir kayak, mungkin yang nggak tahu The Field kayak ini kartu buatanmu ya, karena aku juga kan bikin kartu buatanku sendiri kan. Jadi mereka berpikir jangan-jangan ini kartu buatan aku sendiri karena ini kayak representasi diriku dengan warna gradasi rambutnya yang ini warna favoritku banget soalnya, dengan karakter dan pembawaan, dengan ketegasan yang menurut mereka sama seperti aku. Itulah kenapa aku suka sama kartu ini. Selain emang karena aku suka ilustrasinya, nggak tahu kenapa ada beberapa karakter yang aku ngerasa cocok. Makanya The Field berhasil menjadi kartu nomor 1 di hidupku saat ini. Aku suka itu sama The Field. Jadi nomor 1ku. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, kartu favorit dia apa sih? Ini jawabannya, The Field Tarot. Yang kedua, kartu favoritku, tarot favoritku yang kedua adalah Hush. Hush, yes. Pertama kali aku melihat Hush,
nggak berpikir panjang, nggak nyampe 1 menit, aku langsung beli dia. Nggak nyampe 1 menit. Jadi ketika melihat Hush, aku langsung cari nih semua gambarnya, karena aku kalau beli kartu tarot itu, aku harus tahu semua gambarnya satu per satu, nggak boleh ada yang skip. Karena aku sepiki itu sama gambar, sama ilustrasi. Jadi kalau ada satu kartu yang aku nggak suka sama gambarnya, aku nggak akan mau untuk memiliki kartu itu. Apalagi jadi kartu terfavorit, ya kan. Nah, Hush ini nggak nyampe 1 menit, aku langsung suka sama dia. Karena gambarnya, mungkin kalian akan ngerasa, karakternya beda loh, padahal sama kartu yang The Field tadi, kayak beda loh, ini kayak ngeri, kayak iya beda aja vibes-nya, ini kayak lebih kayak mengerikan gitu atau gimana. Tapi ada beberapa karakter dari goresan ini yang membuat aku mengingat beberapa hal dalam hidupku, sama kayak si Field sebenarnya. Beberapa penggunaan teknik gradasi warnanya, ya aku suka. Energinya, aku suka. Aku suka energi ilustrasi yang ada di kartu ini, di Hush ini. Dan ketika aku menggunakan kartu Hush, aku ngerasa punya power yang ya adalah dalam sisiku, yang aku ngerasa aku bakal bisa lebih menunjukkan sisi itu loh. Nah, kalian sadar nggak, di towernya sama-sama benteng, sama kayak Fields juga di towernya benteng, ini pun benteng. Beberapa orang mungkin tahu aku suka bermain catur. Ya walaupun The Lovers-nya seperti ini ya, tapi aku juga punya memori tentang India gitu. Jadi kartu ini nggak tahu kenapa nggak nyampe 1 menit, aku langsung tertarik, aku langsung ingin memilikinya. Udah langsung aku beli. Seperti ada koneksi tertentu sama Hush. Bener-bener ini, ketika aku memakai Hush, ya aku merasa energiku bisa lebih terluapkan. Jadi kalau ada yang bilang bacaanku, pembawaanku kayak yang agak-agak keras, tegas segala macam, kalau aku pakai Hush itu kayak semakin menjadi. Dengan gambarnya yang mungkin beberapa orang bilang kalau ini ngeri gitu ya. Tapi aku menggunakan kartu ini, aku merasa bisa lebih mengungkapkan sesuatu yang tek kayak nggak bisa terbantahkan. Aku merasa lebih tegas banget kalau pakai Hush, dan aku ngerasa bisa lebih mengungkapkan sesuatu yang mungkin agak susah untuk diungkapkan. Tapi bagiku sebenarnya Hush ini lucu. Ada beberapa hal yang membuat kartu Hush ini menggemaskan bagiku ya. Walaupun temanya sebenarnya dia tuh lebih ke unggas. Lalu ada beberapa kucing, ya lucu aja. Suka. Aku suka banget sama Hush ini, kartu tarot keduaku. Ukurannya agak beda dari ukuran tarot pada umumnya, ini agak lebar. Tapi aku suka. Aku nyaman banget pakai Hush ini. Makanya kalau aku udah pakai Hush, kayaknya wah ada satu bahasan yang aku pengen membaca dengan serius gitu loh bawaannya. Karena dari ilustrasinya, segala macamnya, sangat-sangat menggambarkan beberapa sisiku yang mungkin aku tutupi, tapi dengan ilustrasi ini aku jadi punya power lagi, ada semangat lagi untuk menunjukkan beberapa hal dan mengungkapkan beberapa kata gitu. Bahannya juga enak, dia nggak yang licin banget, dan dia nggak yang glossy parah. Karena aku nggak begitu suka kartu-kartu yang glossy. Dan ini bukunya, ini boxnya juga tebal, karena ini sama US Games, sama kayak Fields, sama lah bahannya. Bukunya juga. Kartunya dijelaskan di sini, walaupun tidak sedetail si bukunya Fields ya. Tapi oke, good. Dan di sini ada tebarannya juga, tebaran 4 kartu. Menarik kan? Ini kartu kedua yang aku suka. Kartu nomor 2 ku, kartu terfavoritku di nomor 2 adalah Hush.
kartu ketiga, tarot ketiga yang paling aku suka, dan ini justru kartu tarot yang paling berkesan di hidup aku, yang aku tidak bisa lepas dari dia, Anima Mundi. Untuk kamu yang kenal aku udah dari lama, mungkin dari 2019, mungkin kalian akan sangat familiar dengan Giana dan Anima Mundinya. Aku gak bisa lepas dari Mundi, aku sampai punya Mundi 3 box, 3 Mundi. Karena Mundi itu, dia ini kan self-publishing ya. Boxnya bagus, kartunya bagus, bukunya bagus. Nah, may the spirit of the earth guide your way. Energi Mundi ini sangat earth banget, bumi banget, tanah banget. Boxnya strong, seperti kartunya strong. Dan yang aku suka dari Mundi adalah bukunya ketinggalan, gak kemasukin. Nah, ini bukunya ya sama seperti buku-buku lainnya, tapi di sini beberapa tebaran dia ngasih opsi yang cukup banyak. Ya tebaran standar sih, yang tebaran 3, Celtic Cross, tebaran 10, yang kalender. Dan unik. Penjelasan dia tuh unik, aku suka karena aku suka segala sesuatu yang berkaitan dengan animal, hewan atau tanaman atau apapun itu. Nih, mejaku aja banyak unsur-unsur hewan-hewannya. Ada naga bahkan kalau kalian notice kan. Oh ya, kalau kalian bingung, aku lagi berselimut guys. Oke, gak penting tapi iya, I'm so cold. Nah, Mundi ini adalah kartu yang paling berkesan di hidup aku. Ini dia kena noda sesuatu lagi. Mundiku nggak tahu kenapa selalu terkena noda. Mundiku yang pertama itu sampai ketumpahan kopi berkali-kali karena aku dulu ada di kedai kopi dan aku suka ketemu klienku di kedai kopi dan sering ketumpahan kopi. Nggak tahu kenapa. Tekstur bahan kartunya aku suka banget. Ingat kan, aku nggak begitu suka yang glossy, dia sangat doff dan bahannya ini dia linen yang dilaminasi. Masih kelihatan tekstur linennya. Pinggirannya itu dia tuh gold, tapi goldnya itu gampang banget ngikis. Makanya aku sayang banget sehingga aku beli lagi Mundi yang baru supaya ini nggak cepat rusak. Karena aku pakai Mundi itu cepet banget rusak. Nggak tahu apakah tanganku yang terlalu barbar atau emang dia yang gampang rusak. Tapi memang ya tanganku gampang keringetan sih memang. Jadi aku mau sayangi dia. Alasan lain kenapa dia ada di posisi 3 ya karena bahannya tidak ramah untuk jangka panjang. Karena kalau kalian pengen tahu Mundiku yang pertama yang ku bilang pernah ketupan kopi, nih lihat udah sampai kayak gini, pinggirannya tuh mengikis sampai udah kayak agak nggak berbentuk nih, teksturnya juga. Warnanya pun pudar. Pernah ku jemur segala macem lah si Mundi yang ini. Makanya aku beli Mundi lagi yang baru. Terus aku sayangi dia. Karena mudah banget ya ininya mengikisnya, kayak sayang banget nih. Ini aku sayang. Aku nggak mengizinkan Mundiku ini disentuh sama orang lain. Aku nggak mau dia bernasib sama kayak Mundiku yang pertama. Aku nggak mau dia disentuh oleh siapapun. Aku sayang banget ini. Aku sayang aja udah kayak gini. Nah, langsung kayak gini kan dia. Langsung Three of Swords. Kenapa, Moon? Gambarnya, aku suka sama gambarnya. Aku beberapa kali menemukan orang yang bilang kayak, Mundi tuh gambarnya terlalu sederhana, terlalu simple, terlalu tidak menjelaskan. Tapi bagiku, semakin simple, semakin sederhana, semakin rumit untuk dipahami. Apalagi energi dia ini kan namanya energi anima ya, anima Mundi, energi bumi, energi dimana ya kita harus bisa memahami makna dari semua ini. Sebegininya aku suka Mundi tuh dia simbolik sekali. Dan aku suka hewan, tanaman. Jadi di dalam Mundi ini semuanya adalah hewan dan tanaman. Hanya ada satu kartu yang isinya adalah human. Karena human juga termasuk anima Mundi. Dan human itu adalah the devil.
human itu devil. Mana ya? Si gambarnya beberapa orang bilang kayak simple banget, tidak mudah untuk dipahami. Ya berarti mereka bilang Mundi sulit. Tapi aku suka banget Mundi, kayak Mundi adalah jiwaku, hidupku, enggak deng. Nah. Dari semua elemen-elemen kehidupan yang ada di Anima Mundi, hanya ada satu manusia, the devil. Itu pun seperti ini. Karena manusia masuk ke Anima Mundi ya. Sisanya ya elemen kayak gini aja, air. Pokoknya alam aja, tentang alam. Berkaitan ular. Pokoknya swords itu identik dengan unggas. Kalau cups, water, pokoknya hewan-hewan air. Ya, begitulah. Wands itu mamalia. Pentacles. Nah ini nih, the tower-nya dia gunung berapi. Pokoknya simboliknya itu aku suka banget. Penggambaran dia, ilustrasi dia aku suka. Ide dia, gagasan Megan ini, ilustratornya aku suka banget. Megan ini dia seorang ilustrator. Dia seorang seniman, si Megan. Dan karya-karya dia memang keren. Aku suka sekali Mundi ini. Dan ya udah bener-bener Mundi adalah deck yang tidak bisa lepas dariku, karena aku merasa aku senyaman itu pakai Mundi. Dengan pembawaannya, dengan karakternya, dengan penggambarannya, dengan warnanya, dengan teksturnya. Ini enak banget. Dia juga nggak yang terlalu tipis. Pokoknya Mundi ini sangat berkesan bagiku. Dan ya, Mundi penuh dengan cerita. Mundi menemaniku sudah cukup lama. Kayak sesayang itu rasanya sama Mundi. Simple, dan warnanya, kata beberapa orang, warnanya gelap. Dan ini membuat Mundi jadi terkesan kayak menyeramkan. Tapi bagiku, enggak. Justru dia terlihat misterius, dia terlihat kuat dengan karakternya sendiri, dia terlihat unik. Dia bisa membawaku menuju mimpi. Dia membawaku menuju perjalanan yang tidak pernah bisa aku lupakan di dalam hidupku sebagai tarot reader. Itulah kenapa aku nggak bisa melepaskan Mundi. Dan dia di posisi ketiga dari kartu favoritku. Ya, karena faktor bahan kertasnya juga sebenarnya. Tapi untuk yang paling ada memori segala macam, Mundi yang menang. Benar-benar sebuah karya dari seorang seniman. Dan aku sangat mengapresiasi karyamu, Megan. So, itulah 3 kartu terfavorit yang aku miliki saat ini. Apakah nanti akan bergeser? Apakah akan ada deck baru yang mengganti posisi The Fields misalnya? Don't know, tapi so far 3 kartu itu adalah kartu yang tidak bisa kugeser untuk saat ini. 3 kartu yang sangat berkesan. Dan semua kartu punya cerita. Dengan kartu-kartu yang lain, deck-deck yang lain juga sebenarnya tidak bisa dibandingkan ya, tapi aku punya sisi emosional sendiri terhadap beberapa deck. So itulah Anima Mundi Hush dan The Field, 3 tarot deck favoritku. So untuk kamu yang juga punya kartu tarot, aku juga pengen tahu dong, deck tarot favoritmu apa? Share di kolom komentar ya. Nanti aku akan balik lagi untuk nge-spill 3 deck oracle favoritku. Oke? Di sharing ya. Aku juga pengen tahu deck favorit kamu. Siapa tahu aku belum tahu tentang deck itu dan aku tertarik dan bisa menggeser posisi 3 deck terfavorit yang gue punya. Oke? So thank you. See you. Semoga kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.